Sedih dan kecewa, tetapi itulah kenyataan yang harus saya terima dan juga rakyat Malaysia terima, bahwa pasukan Malaysia U16 gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2022 bawah 16 tahun. Jom kita lihat analisa ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian di luar sana? Saya mengharapkan kalian semoga sehat sejahtera, dimurahkan rezeki kalian, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke guys, insyaallah pada hari ini sedikit analisa terkait kegagalan pasukan Malaysia U16 ke peringkat separuh akhir ataupun semifinal, guys. Ini sangat mengejutkan. Saya sendiri terkejut, tetapi saya kemarin buat video analisa terkait dengan kemungkinannya Malaysia ini akan menentang Indonesia ya di semifinal sekiranya menjuarai kumpulan C. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, guys, mengejutkan dan agak berat hati. Kemarin saya mengatakan bahwa Malaysia itu juga akan lolos. Dan kalaupun dia lolos, guys, ke semifinal, dia akan menentang Indonesia. Berkemungkinan besar juga dia akan kalah kepada Indonesia, guys. Tetapi itulah yang berlaku dalam bola sepak ini, ataupun dalam sepak bola ini. Bola itu bulat, dan apapun yang berlaku itu pasti kita menerimanya dengan hati terbuka. Dengan bermain, walaupun bermain, saya tidak melihat secara jelas permainan ini karena saya bekerja di kantor tadi, guys, jadi tidak dapat melihat secara penuh. Saya ada melihat highlight sedikit ya terkait dengan perlawanan Malaysia dengan Australia, di mana Australia mendahului 1-0, kemudian disamakan kedudukan oleh Malaysia 1-1, dan Malaysia kembali mendahului 2-1, dan akhirnya Australia menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2, guys. Itulah realiti dalam bola sepak yang harus kita terima seadanya. Jadi apapun ketika Malaysia sudah terkeluar, saya pasti akan menyokong Indonesia untuk menjadi juara dalam Piala AFF U16 tahun ini. Hikmah itu pasti akan ada di setiap kejadian itu, dan kemungkinan hikmahnya di sini, guys, Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U16, dan itu adalah hadiah yang sangat besar ketika Indonesia kini menyambut Putri ke-77 pada 17 Agustus ini. Final akan diadakan pada 12 Agustus. Kita doakan sama-sama, guys, semoga Indonesia ini menjadi juara ya U16 AFF 2022. Ini hadiah yang tidak ternilai harganya, ketika mana sambutan kemerdekaan Indonesia itu akan berlangsung beberapa hari lagi pada 17 Agustus 2022. Jadi sedikit imbasan, guys, terkait dengan kedudukan klasmen grup A yang kita ketahui Indonesia telah lolos dengan 9 poin, dan Vietnam juga lolos. Vietnam yang sebelum ini hampir mengangkat beg bagasi mereka untuk pulang ke tanah air, tetapi dia harus berterima kasih kepada Malaysia kerana permainan imbang Malaysia dengan Australia itu menyebabkan mereka lolos ke peringkat semifinal akan menentang dengan Thailand. Jadi di grup B ya, di grup B kita ketahui Thailand juga lolos dengan 7 poin, dan disinilah grup C ini. Myanmar di tangga teratas menang tipis 1-0 ke atas Kamboja ya, dan itu melayakkan mereka untuk menduduki tangga teratas ketika mana Malaysia imbang dengan Australia. Malaysia dengan 5 poin ketinggalan di belakang Vietnam, runner up terbaik yaitu Vietnam 6 poin. Jadi Malaysia sepatutnya menang pun 1-0 dia telah lolos, tetapi apakan daya, guys, mungkin mereka telah bermain bersungguh-sungguh, dan kemungkinan Australia juga ingin menyekat kemarahan Malaysia. Jadi itulah bola sepak di lapangan. Kita tidak ketahui selagi mana 90 menit itu belum berakhir,
selagi itulah perencanaan yang disusun atur oleh pelatih masing-masing, oleh pengurusan masing-masing itu akan berubah bila-bila masa yang kita tidak ketahui pun bagaimana pokok pangkalnya nanti dan kesudahan permainan itu. Jadi saya terima dengan hati yang terbuka dengan kekalahan Malaysia ini. Tidak lolos ke semifinal itu biasa dalam adat pertandingan. Ada kalah dan ada menang guys. Insya Allah kemungkinan akan ada lagi hikmah yang lebih besar. Dan kini saya menyokong Indonesia sepenuhnya untuk menjadi juara Piala AFF U16 2022 ini. Oke guys, kita lihat seketika ya penjaring gol yang terbanyak ketika ini ialah Nabil Ashura daripada Indonesia dengan 4 gol. Alexander Corsina daripada Timor Leste 4 gol. Laos Nantavong Dongsi, wah 4 gol juga ya. Seorang lagi pemain Laos yaitu Khoi Hanam 4 gol juga. Thailand Punta Muni 4 gol juga. Dan Arhan Putra daripada Indonesia 2 gol. Itu penjaring-penjaring gol yang terbaik setakat ini. Ini adalah kedudukan negara yang lolos, yaitu Indonesia akan menentang Myanmar, manakala Thailand akan menentang Vietnam. Jadi kita nantikan pada 10 Agustus ya untuk perlawanan seterusnya. Dan negara-negara yang gagal lolos ini termasuklah Filipina, Brunei, Singapura, Australia, Kamboja, Timor Leste, Malaysia, dan satu ini bendera apa nih guys? Dengan Laos, dengan Laos. Bukan 4, 8 tim yang gagal lolos guys. Oke. Selepas ini 10 Agustus Rabu Thailand akan menentang Vietnam, Indonesia akan menentang Myanmar. Jadi sama-sama kita dokong dan sokong sepenuhnya Indonesia akan melawan Myanmar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu akan menentang di Stadium Mogwa Harjo guys. Jadi mudah-mudahan semua fans akan datang berbondong-bondong ke stadion untuk menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi, sokongan yang padu kepada bibit-bibit muda Indonesia bawa U16 ini guys. InsyaAllah saya juga akan mengikuti rapat sepenuhnya kedudukan timnas pasukan Indonesia ini ya, yang bermain di semifinal ini. Apapun saya cukup yakin ya Indonesia dapat mengalahkan Myanmar, seterusnya dapat masuk ke final dan menjuarai Piala AFF U16 pada kali ini guys. Ini rentetan daripada perlawanan-perlawanan sebelum ini. Saya menyaksikan Indonesia ini mempunyai kekuatan dari segi berpasukan. Maksudnya setiap 11 pemain itu mereka bermain secara konsisten, secara berpasukan, bukan atas individu. Permainan jika atas individu itu mungkin akan merencatkan permainan, karena permainan di dalam lapangan ini guys bermain dengan 11 pemain. Jadi di situ sekiranya Indonesia masih mengekalkan konsistensi itu, ini berarti mereka akan kekal dengan permainan yang menyerang dan permainan set ball passing rendah dari sayap kiri dan kanan, kemudian baru set ke tengah bola. Dan di situ penyudah pemain kita mengharapkan Nabil Ashura dan juga beberapa pemain tadi ya yang menjaringkan 4 gol itu dapat mencetak gol dengan mudah. Cumannya jangan mengambil remeh lawan, yaitu Myanmar. Nah, Myanmar juga mempunyai permainan yang mantap karena mereka mengalahkan Australia dan juga mereka mengalahkan Kamboja. Dia imbang dengan Malaysia. Apapun kita doakan guys, kita doakan bagi sokongan penuh kepada timnas Indonesia ini untuk menjadi juara pada tahun ini U16. Sebenarnya guys, inilah peluang Indonesia dan juga peluang kalian supporter-supporter yang ada di Indonesia untuk memberi sokongan penuh. Karena apa? Karena
Pada tahun ini Indonesia hanya beberapa hari lagi 17 Agustus akan menyambut hari kemerdekaan Putri yang ke-77, dan inilah hadiah besar yang akan diberikan sekiranya Indonesia itu menjadi juara AFF U16 ini. Inilah hadiah kepada negara Indonesia, hadiah kepada rakyat Indonesia, dan hadiah kepada seluruh fans-fans yang selama ini menyokong timnas Indonesia tanpa berbelah bagi. Sokongan padu dan juga kepada kepimpinan yang ada di Indonesia, terutama kepada Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi. Inilah peluang sebenarnya untuk timnas menjadi johan dan memberikan hadiah itu sempena hari kemerdekaan. Oke guys, saya menyatakan sokongan penuh kepada Indonesia U16 untuk menjadi juara AFF U16 2022 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pasukan Malaysia U16 ini kerana berjuang sehabis baik walaupun tewas. Nah, kepada tidak tewas tetapi tewas dari segi poin, dia imbang dengan Australia, imbang dengan Myanmar, dan juga dia mengalahkan Kambodia, cuma kalah poin kepada runner up yaitu Vietnam. Saya ucapkan syabas juga kepada pemain pasukan Malaysia bawah 16 tahun, pemain remaja, pemain junior yang bertenaga dan juga perlu kematangan yang lebih tinggi dan perlu mengasah mental, fizikal dan juga emosi mereka di masa akan datang lagi, insya Allah. Syabas untuk Malaysia dan juga berjuanglah untuk Indonesia untuk menjadi juara di AFF bawah 16 tahun ini. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian juga punya pandangan pendapat tersendiri terkait dengan timnas kalian Indonesia, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Untuk kita berbagi info dan menyatakan sokongan kalian, boleh komentar di bawah ini guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.